Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel kami Lowongan Kesehatan, channelnya para mencari kerja yang sedang mencari pekerjaan. Nah, kali ini kita akan membagikan informasi mengenai lowongan di Rumah Sakit Umum Daerah Bagas Waras ya di Kabupaten Klaten. Nah, silakan teman-teman semua yang ingin mengetahui lepas saja lowongannya, mari kita simak video ini dari awal dan sampai akhir. Dan jangan lupa untuk like, comment, and subscribe channel ini agar lebih berkembang dan dapat memberikan informasi yang lebih banyak lagi. Dan jangan lupa untuk share ke teman-temannya, siapa tahu ada posisi yang dibutuhkan. Nah, untuk masuk ke lowongannya silakan teman-teman langsung masuk saja ke websitenya Klaten, Kabupaten Klaten ya. Jadi teman-teman jika langsung masuk ke Rumah Sakit Bagas Warasnya, di sini ada pengumuman pengadaan pegawai ya. Di sini tahun 2019 ya. Jadi untuk yang terbaru tahun 2020 silakan teman-teman langsung masuk saja ke klatenkap.co.id ya. Nah, di sini nanti teman-teman silakan langsung masuk saja ke pengumuman ya. Nanti di pengumuman silakan teman-teman langsung mengklik di sini pengumuman pengadaan pegawai BLUD non PNS tidak tetap di RSUD Bagas Waras ya Kabupaten Klaten. Nah, di sini untuk apa saja lowongannya mari kita lihat ya. Karena ini pengumumannya banyak ya, ada 17 lembar. Jadi kita untuk men-share ke Instagram cuma sedikit ya. Di sini silakan teman-teman bisa melihat atau nanti bisa mendownload secara langsung ya dengan mengunjungi websitenya Rumah Sakit Bagas Waras. Ini kita akan mereview secara singkat ya. Di sini untuk persyaratannya sendiri ada beberapa persyaratan ya. Ada warga negara Indonesia ya, WNI, usia serendahnya 18 tahun dan setingginya 35 tahun ya. Nah, di sini bisa teman-teman lihat untuk formasi pemulasaran jenazah nanti minimal 18 dan setingginya 45 tahun pada tanggal 1 Januari 2020. Untuk yang masih aktif melakukan pekerjaan di RSUD Bagas Waras Klaten dihitung pada saat tanggal pertama kerja ya. Kemudian di sini bisa teman-teman lihat tidak pernah dijatuhi sanksi pidana, nanti ditunjukkan dengan SKCK ya. Tidak pernah diperlibatkan dengan tidak hormat, diberhentikan ya dengan sebagai pegawai PNS ya, memiliki ijazah sesuai yang diperuntukkan. Di sini ada banyak sekali ya untuk informasinya ya. Nah, di sini teman-teman bisa melihat ya untuk persyaratan khususnya. Di sini ada banyak lowongan yang dibuka oleh Rumah Sakit Bagas Waras ya. Yang pertama ada apoteker ahli pertama ya, satu farmasi ditambah profesi. Ini untuk memiliki STR dan IPK minimal 3 ya. Untuk kampusnya akreditasi B ya. Di sini keseluruhan minimal akreditasinya B ya. Kemudian perawat terampil di sini untuk umum ya, D3 keperawatan, memiliki STR, memiliki sertifikat pelatihan, IPK minimal 3 dan akreditasi B ya. Ini untuk kualifikasinya D3 keperawatan ya. Untuk peranata laboratorium sendiri D3 analis, ini ada memiliki STR, IPK minimal 3, akreditasi B ya. Kemudian di sini ada bidan terampil D3 kebidanan, memiliki STR, IPK minimal 3, akreditasi B ya. Rekam medis terampil ada D3 rekam medis, ini untuk persyaratannya sama ya. Kemudian peranata komputer ini ada minimal D3 teknik informatika ya, hampir sama ya, cuma ini untuk tambahannya ada menguasai Java, PHP, CSS, JavaScript, SQL, Server, HTML ya. Kemudian pramu kesehatan, tugas pengambil limbah ya, ini lulusan SMA rata-rata 7,5. Kemudian pramu bakti ya, asisten tenaga kesehatan, ini minimal 7,5. Pemulasaran jenazah ini bisa SMP, bisa SMA ya. Silakan teman-teman yang mau mendaftar. Di sini untuk binatur rumah sakit ya, untuk tenaga laundry teman-teman SMA atau SMK tata busana ya. Kemudian teknis prasarana dan sarana, ini ada SMA atau SMK. Peranata keuangan S1 akuntansi dan pengadministrasian D3 manajemen administrasi perkantoran ya. Untuk jenis pendidikan yang dibutuhkan di sini ada tenaga kesehatan sebanyak 35 formasi, kemudian tenaga non kesehatan ada 11 formasi. Untuk terperinci nanti bisa dilihat di lampiran ini ya. Ini untuk pendaftarannya sendiri nanti teman-teman bisa mendaftar dari hari ini ya sampai tanggal 20 Desember 2020, dan tata cara di sini bisa teman-teman lihat ya. Untuk mengirimkan lamaran berkas pendukung nanti dimasukkan ke amplop yang tertutup ukuran 35 sampai 25 cm. Kemudian kepada panitia pengadaan BLUD non PNS tidak tetap di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Bagas Waras ya. Dan di sini ada yang dilampirkan ya, ada surat lamaran, CV,
foto 3x4 sebanyak 4 lembar, kemudian di belakangnya dikasih nama, kemudian fotokopi KTP, melampirkan fotokopi surat keterangan catatan kepolisian ya atau SKCK yang masih berlaku atau dilegalisir ya, kemudian fotokopi ijazah dan transkrip nilai yang legalisir, dan akreditasi fakultas program studi ya yang tadi minimal B ya, kemudian melampirkan surat keterangan yang menyatakan sehat dan tidak tertulis buta warna ya, nanti bisa melakukan pengecekan di puskesmas atau rumah sakit pemerintah ya, kemudian fotokopi STR bagi pelamar tenaga kesehatan, surat pernyataan bermaterai ya sebanyak 6.000 ya, bermaterai 6.000. Ini ada nanti contohnya bisa terlampir ya. Di sini ada menyatakan ini saja, nanti ada contohnya, tinggal teman-teman download untuk dicontoh ya. Kemudian untuk pemulasaran jenazah pendidikan sekolah SLTP harus melampirkan sertifikat pelatihan pemulasaran jenazah ya atau pemakanan jenazah infeksius. Bagi yang memiliki pengalaman kerja sesuai bidangnya melampirkan asli atau fotokopi surat pengalaman kerja yang dilegalisir. Bagi yang memiliki pengalaman kerja penanganan COVID supaya melampirkan asli atau fotokopi surat pengalaman atau surat keputusan surat keterangan yang dilegalisir oleh pihak rumah sakit yang bekerja tadinya. Kemudian fotokopi diklat kursus, kemudian melampirkan formulir biodata pelamar sesuai dengan contoh terlampir, kemudian melampirkan checklist kelengkapan pelamar seperti contoh yang terlampir. Nah ini nanti berkas lamaran diterima panitia pengadaan PNS ya, non PNS tidak tetap di lingkungan rumah sakit daerah Bekas Waras tahun terlambat 20 Desember 2020 ya. Stempel pos PT Pos Indonesia nanti ditujukan kepada ini ya, panitia pengadaan pegawai BLUD non PNS tidak tetap di lingkungan rumah sakit daerah Bekas Waras Kabupaten Klaten ya. Ini ada alamatnya. Kemudian di sini juga ada berkas kelengkapan administrasi pelamar oleh panitia akan dilakukan seleksi administrasi dengan memberikan skor ya dan dilakukan penilaian ranking ya. Ini nanti bisa teman-teman lihat sendiri dan mendownload langsung ya. Ini untuk hasil peserta nanti seleksi administrasi dengan rasio 1:6. Jadi nanti sama yang diterima di yang satu formasi, jadi ada 6 yang dinyatakan lulus terlebih dahulu begitu ya. Pengumuman nanti pengumumannya sendiri nanti tanggal 23 Desember 2020. Ini ada peserta yang wajib mengikuti seleksi yaitu ini ya, teman-teman bisa melihat sendiri. Untuk ada ketentuan umum seleksi ujian tulis, nanti silakan teman-teman bisa membacanya. Kemudian ini untuk pelaksanaan seleksi ujian TKD ya, nanti Senin ya tanggal 28 2020 jam 8 sampai selesai di Universitas Widya Dharma Klaten ya. Nanti teman-teman yang dinyatakan lulus bisa langsung mengikuti tes tulis ya. Nanti untuk pengumuman hasil seleksi tulis atau kompetensi dasar sendiri bisa dilihat di klatenkap.go.id atau di www.rsd.bakaswaras.id ya, serta papan pengumuman resmi di Dinas Kesehatan dan pengumuman resmi Rumah Sakit Umum Daerah Bakaswaras Kabupaten Klaten ya. Untuk seleksi selanjutnya di sini ada seleksi ujian wawancara ya, yang dinyatakan lolos tes TKD nanti akan melakukan tes wawancara yang dilaksanakan hari Sabtu tanggal 2 Januari 2021 ya. Berarti 2021 ya. Ini 2021 jam 8 sampai selesai di Universitas Widya Dharma Klaten. Nanti pengumuman hasil akhir nanti akan diumumkan sama ya di klatenkap.go.id atau di RSD Bakaswaras.id dan papan pengumuman Rumah Sakit Bakaswara ya pada tanggal 5 sampai 6 Januari 2021. Pelamar yang dinyatakan lulus seleksi nanti melakukan daftar ulang pada tanggal 7 Januari 2021 pada jam kerja yang bertempat di Rumah Sakit RSD Bakaswaras. Nah, untuk lain-lain silakan teman-teman bisa melihat di sini ya untuk legalisir dan lain-lain. Kemudian untuk pelaksanaan ini ya, jadi sudah ada, silahkan teman-teman untuk membacanya. Di sini ada tanggalnya, rapat koordinasi, kemudian minggu ini, kemudian ada pengumuman hasil seleksi tanggal 56. Jadi silahkan teman-teman untuk memantau langsung websitenya dari Rumah Sakit Bakaswaras atau Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten ya. Ini di Polres Kabupaten Klaten di klatenkap.go.id, kemudian di RSUD Bakaswaras ini ya. Tinggal teman-teman nanti bisa melihat langsung untuk semuanya ya. Ini jadwal bisa sewaktu-waktu berubah, jadi teman-teman bisa langsung memantau untuk memantau di websitenya ya. Di
sini ada beberapa formasi yang dibutuhkan oleh Rumah Sakit Baswaras. Ini ada apoteker ada 1 orang, kemudian asisten apoteker 2 orang, perawat terampil ya paling banyak 18 orang. Kemudian di sini ada natal laborat ya atau laborat 9 orang, bidan ada 2 orang, terekam medis ada 3 orang, perawat komputer 2 orang, pramu kebersihan 1 orang, pramu bakti 1 orang, pemulasaran jenazah 3 orang, binantu rumah sakit ada 1 orang, teknis prasarana dan sarana 1 orang, perawat keuangan 1 orang, pengadministrasian umum ada 1 orang. Nah ini ada contoh dari surat lamaran dari Rumah Sakit Baswaras. Silakan bisa teman-teman contoh. Di sini ada bermaterai ya. Kemudian surat pernyataan juga bisa dipakai, ini nanti bisa dilihat ya. Nanti juga bermaterai 6.000 ya. Kemudian formulir biodata silakan teman-teman juga ini bisa diisi tidak menggunakan materai. Kemudian ini cek daftar riwayat hidup ya, ini bisa diisi teman-teman, nanti di print kemudian ditulis tangan juga bisa. Kemudian di sini untuk kursus latihan ini bisa, ini daftar riwayat hidupnya ya, jadi teman-teman bisa langsung mengeprint ya. Untuk amplop pendaftarannya seperti ini, teman-teman bisa mencontoh ininya ya. Kemudian ini checklistnya silakan teman-teman nanti bisa di print ya, kemudian diisi atau dicoret, ini ada tidak coret, kemudian nanti ini tinggal di input siapa nama pelamarnya, tanda tangan ya sama nama. Nah mungkin seperti itu saja untuk informasi lowongan di Rumah Sakit Baswaras Kabupaten Klaten. Dan di sini kita hanya men-share di Instagram secara tidak keseluruhan karena memang banyak sekali untuk informasinya ya, seperti itu. Nah mungkin itu saja informasi kali ini, dan jika teman-teman ingin mengetahui secara langsung bisa melihat di websitenya langsung atau melihat tata caranya di Instagram lowongan kesehatan. Nah mungkin itu saja video kali ini, dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini agar lebih berkembang dan dapat memberikan informasi yang lebih banyak lagi. Dan jangan lupa untuk share ke temannya, siapa tahu ada posisi yang dibutuhkan. Dan sampai jumpa di video kita selanjutnya. See you next video.